Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu, ketahanan atau kekuatan suatu bangunan terhadap serangan lingkungan, apakah itu gempa, cuaca, atau rayap, sangat tergantung dari kualitas bahan bangunannya. Firman Tuhan ini berbicara tentang bahan bangunan yang dipakai untuk membangun bangunan di atas fondasi iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Terbuat dari bahan bangunan apakah bangunan itu? Atau bagaimanakah kualitas dari bahan bangunan tersebut? Nah, firman Tuhan ini menjelaskan tentang 5 bahan bangunan yang dipakai untuk membangun bangunan di atas iman orang percaya pada Yesus, yaitu emas, perak, permata, kayu, jerami, atau rumput kering. Dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa bangunan yang dibangun di atas iman pada Yesus ini akan dipertanggungjawabkan nanti pada saat hari Tuhan, yaitu pada saat kedatangan Yesus Kristus. Pada saat kedatangan Yesus, bangunan ini akan diuji dengan api, dan jika terbuat dari jerami akan langsung terbakar. Sedangkan jika terbuat dari kayu akan lebih tahan dibandingkan dengan jerami. Jika bahan bangunan itu terbuat dari perak atau emas, akan lebih tahan terhadap api. Kalaupun meleleh, harus dengan api yang panas sampai 600 derajat Celcius. Dan jika dari batu permata, mungkin tidak terbakar. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, reformasi spiritual. Melalui tema ini, Bapak Ibu, gereja kita berharap agar senantiasa terjadi reformasi spiritual pada umat Tuhan. Bapak Ibu, secara umum, reformasi adalah suatu proses perubahan, juga pembentukan kembali suatu tatanan hidup yang lama diganti dengan tatanan hidup yang baru, Bapak Ibu. Tujuan reformasi adalah untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan, sehingga menjadi lebih baik dan akan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi jikalau tema ini kita lihat dari pengertian reformasi tadi, maka pengertiannya bisa menjadi seperti berikut. Peningkatan kualitas spiritual orang percaya untuk lebih baik menuju kesempurnaan. Nah, kalau tema ini Bapak Ibu meminta agar kualitas spiritual kita sebagai orang percaya
ditingkatkan dengan mengadakan reformasi atau pembaharuan, maka timbul pertanyaan. Mengapa kita harus mereformasi spiritual kita? Apabila kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17 ini, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa kita harus mereformasi spiritual kita. Alasan yang pertama adalah karena spiritual kita akan diuji pada hari Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini berkata bahwa pekerjaan yang dibangun di atas iman kita itu, baik dibangun oleh kita sendiri ataupun oleh hamba Tuhan yang membangunnya, akan diuji kelak pada saat hari Tuhan, yaitu pada saat Yesus datang. Dikatakan bahwa pengujian itu dilakukan dengan api, dan akan kelihatan bahan bangunan apa yang dipakai dalam pembangunan itu. Jika langsung terbakar, maka bahan bangunannya adalah rumput kering. Kalau mudah terbakar, agak lama sedikit, maka bahannya adalah kayu. Kalau susah terbakar, atau mungkin tidak terbakar, maka bahan bangunannya adalah batu permata, perak, atau emas. Allah sangat menginginkan, Bapak Ibu, agar bangunan yang berdiri di atas iman kita itu tidak mudah terbakar. Oleh karena itu, mari kita harus membangun dengan material atau bahan bangunan yang susah terbakar, yaitu batu, perak, atau emas. Nah, kalau kita meneliti jemaat di Korintus dalam pasal 3 ini, Bapak Ibu, di sana dijelaskan bahwa mereka masih hidup dalam hal duniawi, masih hidup dalam iri hati. Mereka hidup berkelompok atau golongan. Yang satu mengatakan bahwa saya golongan Paulus, yang lain mengatakan bahwa saya golongan Apolos. Mereka masih sangat mudah terbakar. Karena apa? Karena bangunan yang dibangun di atas iman mereka terbuat dari jerami dan kayu. Sehingga sering terjadi perselisihan, Bapak Ibu sekalian. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita membangun spiritualitas kita dengan hal yang lebih baik. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mereformasi spiritual kita adalah karena spiritual kita adalah bait Allah. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya kepada Yesus, bahwa Allah di dalam rohnya diam di dalam kita. Seperti tertulis tadi di dalam ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Itu dikatakan pada ayat 16. Kalau kita adalah bait Allah, dan karena Allah itu maha kuasa dan maha kudus, maka selayaknya lah kita menyediakan tempat yang sesuai, yang layak dengan statusnya sebagai Allah. Jadi bangunan yang kita bangun di atas iman itu selayaknya adalah bangunan yang indah dan tahan dari api, yaitu emas. Bukan bangunan yang bahannya terdiri dari rumput atau kayu kering, rumput kering yang mudah terbakar. Bapak Ibu, bangunan apakah yang harus kita bangun di atas iman kita terhadap Yesus itu? Nah, menurut firman Tuhan, bangunan yang harus kita bangun di atas iman kita itu adalah kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan
saudara-saudara. Jadi dasar yang paling bawah, pondasi yang paling bawah adalah iman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari kita meneliti diri kita. Apakah penguasaan diri dan kasih kita terhadap orang lain seperti yang dimiliki oleh orang-orang Korintus yang mudah terbakar karena bahannya terbuat dari jerami atau kayu sehingga sering terjadi perselisihan, atau terbuat dari emas yang indah sehingga layak menjadi tempat kediaman Allah, yaitu kediaman Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, janganlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu kita biarkan tinggal di bangunan yang terbuat dari jerami atau rumput kering. Mari kita mereformasi spiritual kita. Kalau tadinya bahannya terbuat dari jerami, mari kita tingkatkan menjadi kayu. Kalau tadinya kayu, mari kita tingkatkan menjadi batu permata. Kalau tadinya batu permata, mari kita tingkatkan menjadi perak. Kalau tadinya perak, mari kita tingkatkan menjadi emas, Bapak Ibu. Mungkin susah, tetapi firman Tuhan hari ini memberi semangat. Ada janji dalam firman Tuhan ini bahwa jika pekerjaan seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, di dalam ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita senantiasa mereformasi spiritual kita, sehingga semakin baik, sehingga menjadi seperti emas yang berkilauan. Ada dua alasan mengapa kita harus mereformasi spiritual kita. Alasan yang pertama adalah karena spiritual kita akan diuji nanti pada hari Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah karena spiritual kita adalah bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk iman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tolong kami di dalam membangun di atas iman itu, supaya terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, tetapi yang tahan terhadap api dan berkilauan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.